SPD MBD yang kami hormati Kepala TU MTS Negeri 2 Bantul Ibu Isnani Nurul Huriah SS MLT, yang kami hormati Kepala TU Mambolo Meroto Ibu Sudaryati AMD. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara kita pada pagi sampai siang hari nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala MAN 2 Kulon Progo, Ibu Hartiningsih SPD MBD. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha MAN 2 Kulon Progo, Ibu Sudaryati AMD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pegawai MAN 2 Kulon Progo. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha MTSN 2 Bantul, Ibu Isnani Nurul Huriah SS MAP, serta yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu Guru Pegawai Tim ZI MTS 2 Bantul. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di MAN 2 Kulon Progo untuk studi tiru begitu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kepada kita semua yang ada di ruang ini. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami serombongan tim ZI MTS 2 Bantul untuk studi tiru ini. Maksud kedatangan kami yang kedua adalah ingin belajar dari MAN 2 Kulon Progo yang sudah berhasil meraih WPK sehubungan dengan penilaian TPP-ZI di madrasah kami yang akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 13 Februari 2025 ini. Tentunya kehebatan MAN 2 Kulon Progo bersama Ibunda Aning MBD yang menjadi referensi bagi kami agar kami bisa mengikuti meraih predikat yang sama dengan MAN 2 Kulon Progo. Mohon doanya Ibu Aning dan teman-teman dari MAN 2 Kulon Progo. Karena penilaian kami nanti secara offline ya, sehingga kami perlu mengetahui secara detail tentang segala hal terkait dengan proses penilaiannya seperti apa. Kemudian juga kami mohon diperkenankan nanti bisa belajar melihat langsung bimbingan, arahan, dukungan dan doanya dari Bunda Aning dan juga Bapak Ibu tim ZI MAN 2 Kulon Progo. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua sekaligus dengan presentasi akan disampaikan oleh Kepala MAN 2 Kulon Progo untuk itu kepada Ibu Hartiningsih MBD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Isti Bandini SPD MPD, kemudian yang kami hormati Ibu KTU Ibu Isnani MAP, dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya dari tim ZI MTS 2 Bantul. Berharap bisa lolos sampai dengan WPK nanti biar MAN 2 Kulon Progo punya partner untuk sama-sama saling support menuju WPPN. Tetapi ketika manakala Bapak Ibu ternyata di dalam proses penilaian nanti ternyata tidak lolos, ini yang harus perlu disiapkan. Kalau lolos, insya Allah Bapak Ibu siap. Tapi kalau tidak lolos, ini juga yang harus perlu ekstra disiapkan. Karena jangan sampai di dalam tim WPK ini timbul satu pemikiran, wah boleh lolos ngompor kesel-kesel WPK bareng. Nah, kalimat penggembosan ini bahaya Bapak Ibu. Karena kalau sudah terucap begitu, untuk maju tahun depan tidak ada lagi semangatnya. Padahal ini dibutuhkan kerja teamwork. Saya berkali-kali sampaikan di dalam acara semacam ini ketika ditanya apa tipsnya bisa masuk WPK. Kalau panjenengan mau WPK,
Pertama kali yang harus panjenengan lakukan adalah bangun teamworknya dulu. Jangan bicara dapat WBK kalau teamworknya belum solid, karena itu indikator utama. Dan entah bagaimana tim penilai itu tahu banget ini solid atau tidak, ini semangat atau tidak, ini ada visi yang sama menuju manajemen perubahan atau tidak. Itu tim penilai itu bisa menyimpulkan entah dari mana. Maka tim solid ini penting banget. Apalagi Bapak Ibu ketika nanti sudah masuk ke penilaian Menpan RB, nanti ada salah satu dari Menpan RB yang memutus yang disebut dengan mystery case, yang datang ke Mandua Kulon Progo bisa menjadi apa saja. Dia tidak bilang dari Menpan RB, dia tidak bilang bahwa dia penilai, dia bisa jadi apa saja. Entah kamu kesasar, entah mau menawarkan jualan, entah bilang dia orang tua siswa, entah mau PPDB, apapun. Nah kemudian yang ditembak adalah teman-teman yang berada di tataran garda depan. Ada cleaning service, ada satpam. Kami mohon izin presentasi, tapi yang baik monggo diagem, yang tidak maka tinggalkan saja untuk evaluasi kami. Ini Mandua Kulon Progo, Bapak Ibu, visi kami, monggo ini. Bapak Ibu, dari visi ini Bapak Ibu nggih, yang ngapunten ya Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu kan MTS 2, moga-moga ya yang kemarin 2 semua. Insya Allah yang tahun ini juga 2 semua yang lolos. Amin. Kemarin itu di Jakarta dipanggil MAN 2, kita 3-3-nya kepala minggu kabeh. Nah, MAN 2 semua yang dipanggil kan. Nah Bapak Ibu, panjenengan kan ada visi nggih. Nah, visinya itu jangan cermati, jangan analisis. Jadikan di dalam visi itu harus ada inovasi yang muncul. Jangan inovasi lari dari visi yang jangan buat. Visinya apa, inovasinya apa. Artinya tidak ada kesinambungan. Paham ya Bapak Ibu ya? Visi kami kepanjangan dari pelayanan prima, cepat, tepat, transparan, amanah, dan ramah. Jadi kalau Bapak Ibu tindak sini pelayanan kita tidak cetar, kami juga punya siapkan link aduan yang di dalamnya memberikan masukan, mengadu bahwa pelayanannya ternyata tidak sesuai dengan tagline kami yang cetar tadi. Nah kemudian kita juga melakukan komitmen untuk bekerja dengan integritas dan fokus kepada tercapainya kepuasan masyarakat. Tampilkan di PPT yang berikutnya, tampilkan penilaian TPI kalau nanti sudah masuk ke TPP nih lolos. Kemudian Bapak Ibu, kami tahun 2021 itu sudah pernah lolos sampai Menpan RB dan sudah dinilai oleh Menpan RB, sudah lolos. Jadi tahapan penilaiannya kan panjenengan kemarin mengajukan di PMPYI, kemudian lolos kemudian penilaian TPP, tim penilai pendahuluan yang menilai dari Dirjen Pendis. Bapak Ibu, itu sifatnya masih pembinaan, sifatnya masih berupa pengarahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa disimpulkan tidak begitu menohok, tidak begitu terlalu detail. Hanya mereka melihat kesungguhan dan kesiapan Bapak Ibu untuk kemudian lolos ke TPI. Dari TPP yang menilai dari Dirjen Pendis, dari tim ortalannya Dirjen Pendis. Setelah lolos, nanti penilaian berikutnya namanya TPI, tim penilai internal. Nah yang TPI ini yang sudah semi Menpan RB, sudah sangat detail, sudah sangat mencerca mengejar pertanyaannya. Nah TPI ini yang menilai dari Inspektorat Jenderal, bukan oleh Dirjen Pendis lagi, tapi oleh Inspektorat Jenderal yang biasanya tim penilai itu biasa mengaudit bos, mengaudit kinerja, auditor yang pertanyaannya jeli, pertanyaannya sangat detail dan selalu mengejar kalau pertanyaan itu perjawaban itu dianggap belum bisa. Auditor dan anak-anak muda itu. Kalau TPI sudah lolos,
baru Bapak Ibu didaftarkan ke Menpan RB. Didaftarkan oleh Menpan RB melalui link Menpan RB dari dokumen-dokumen eviden Bapak Ibu semuanya disetorkan ke sana. Apa yang disetorkan ke sana? PNPJI eviden 6 area itu ditambah survei. Bapak Ibu jangan lupa survei itu dilakukan per triwulan. Kami yang tahun 2022 penilaian 2023 kami tidak lolos sampai ke Menpan RB karena terjadi miskom. Kami sudah melakukan survei, tetapi instrumen yang buat sendiri. Saat itu kami dihardik, dinyatakan hasil surveinya nggak akuntabel, nggak valid, dan tidak bisa dijadikan ukuran kepuasan pelayanan karena nggak WDW, instrumennya tidak lengkap. Maka oleh karena itu tahun 2022 kami menunggu instrumen dari Inspektorat Jenderal. Ternyata nggak dikasih, maka kami tidak membuat. Nah, karena tidak ada survei, maka kita tidak lolos di Menpan RB. Sehingga kemudian kami ke Jakarta protes. Kemarin kita buat nggak lolos, dinyatakan nggak valid. Sekarang kita nunggu instrumennya dari Inspektorat kok tidak diberikan ya. Kami makanya bukan salah kami, tapi komunikasi yang salah. Dan kami didukung oleh Dirjen Pendis. Dirjen Pendis juga Bu Maria Ulfan dukung kami. Yang sama dari Inspektorat, bukan dari madrasahnya gitu. Tapi apa daya sudah terjadi. Akhirnya evaluasi Inspektorat yang tahun 2023-2024 instrumen dibuatkan secara kontinu dari Inspektorat. Tugas panjenengan adalah menyebarkan mencari dulu 100 responden. 100 responden nanti diambil 30. 100 responden itu datanya dikirimkan ke sana oleh Inspektorat Jenderal, kemudian link surveinya diserahkan kepada nomor-nomor yang jenengan tadi serahkan sebagai calon responden. Harus 30 dengan nilai minimal 4, sangat memuaskan. Kalau tidak sampai nilai 4 di dalam survei, maka secara otomatis berlaku gugur. Karena ada indikasi survei kepuasannya kurang dari 4. Ya, survei itu penentu, ya Bapak Ibu. Jadi kalau belum ada, kok nggak ada instrumen survei ya, panjenengan inisiatif buat sendiri saja. Nah Bapak Ibu, dari hasil evaluasi Menpan RB, maka kami tidak lolos saat itu tahun 2021. Lalu ada catatan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Maka tahun 2024 saat penilaian lolos Menpan RB, hasil evaluasi TPN tahun 2021 kami jawab. Ada sekitar 5 atau 6 itu rekomendasi. Yang pertama, optimalkan peran Mandemuteva. Kami katakan kita sudah punya program namanya Tarling. Mandemuteva tidak hanya diperuntukkan untuk siswa dan stakeholder Mas 2, tapi kita gandeng masyarakat luas dengan program Tarling. Selesai terjawab. Yang kedua, lakukan monitoring. Monitoring evaluasi kami lakukan secara periodik dari mulai mingguan, bulanan, triwulan dan sebagainya. Lakukan dengan jawab berdasarkan eviden. Kemudian optimalkan prestasi akademik tahun 2021. Prestasi akademik Man 2 Kulon Progo belum optimal karena memang Man 2 Kulon Progo adalah madrasah keterampilan Bapak Ibu. Jadi mengantarkan anak tidak hanya sukses kuliah tapi juga sukses wirausaha atau bekerja. Mereka tidak mau tahu yang namanya sukses bekerja itu vokasi. Nek Man 2 Kulon Progo ya madrasah reguler, maka outputnya adalah dilihat dari berapa persen yang bisa lanjut studi lanjut. Ketika waktu 2021 masih sangat minim yang kuliah, maka langsung gugur kita. Kita jawab tahun 2022 Man 2 Kulon Progo masuk top 1000 SMA SMK MA se-Indonesia versi LTMPT dilihat dari nilai UTBK dan jumlah persentase yang kuliah naik tajam. Jawab lunas. Lalu berikutnya Laket IKU perjanjian kinerja kita sudah lakukan perbaikan dan kita sampaikan. Berikutnya. Yang terakhir rekomendasikan adalah sistem pengawas. Optimalkan sistem pengawas. Lalu kemudian kita jawab, kita lakukan pengawasan dengan membuat 13
inovasi dalam rangka pengawasan integrasi dari mulai pusaka, LKH sampai angket rel-tem. Termasuk nanti nih Bapak Ibu kami akan sampaikan barcode derek nanti angket untuk melakukan evaluasi pelayanan kami terhadap kerawanan Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah ini lanjut aja. Lanjut. Ini kalau ini nanti panjang Pak, lanjut. Bapak Ibu yang ke-6 area saja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu di 6 area yang perlu ditegaskan adalah di before after. Ya, itu yang paling terpenting. Before afternya tidak boleh hanya dalam bentuk narasi. Bapak Ibu lihat tiap PPT kami narasinya limit sedikit, nggak banyak narasi kami. Tetapi kita narasinya lewat presentasi, tidak tertulis di situ. Yang kami tampilkan lebih banyak eviden dalam bentuk foto, dalam bentuk link dan sebagainya. Area manajemen before-nya, sebelumnya dan sesudahnya. Sesudahnya itu salah satunya di dalam manajemen perubahan adalah sosialisasi. Manajemen perubahan itu gini Bapak Ibu, untuk mencari eviden untuk mendukung area, panjenengan harus tahu dulu di setiap area itu apakah yang diinginkan. Oh, kalau manajemen perubahan itu yang terpenting adalah bagaimana komitmen charter panjenengan untuk melakukan pembangunan JRI. Semua harus support, semua harus mendukung, semua harus tahu. Maka lakukan sosialisasi. Nah, jangan tekankan di situ. Apa yang dilakukan sosialisasinya dalam rangka membangun mindset tadi, membangun paradigma tentang pembangunan JRI. Nah itu ada banner, ada sosialisasi kepada Bapak Ibu guru secara periodik dalam rapat dinas, dalam ini, dalam itu. Kemudian orang tua ada beritanya, screenshot tampilkan di situ. Kemudian ada pin, ada berita-berita di media massa tampilkan. Sosialisasi tidak hanya pada Bapak Ibu guru, ke satpam dan kadin servis ada videonya. Kemudian ke media-media massa, ke TV. Apa yang mau ditampilkan di situ? Kita nggak main-main nih. Kita benar-benar ini kerjanya nggak tanggung-tanggung. Kita beritahu semua bahwa kita adalah zona integritas BPK. Untuk apa? Biar tidak terjadi peluang sedikit pun baik oleh pihak luar maupun pihak internal untuk melakukan pelanggaran BPK. Kemudian area manajemen perubahan ini masih di area manajemen. Sebelumnya komitmennya baru dokumen, sekarang sudah terlibatkan semuanya. Buktikan satu saja apa yang menunjukkan bahwa keterlibatan sudah sampai kepada seluruh Bapak Ibu guru. Kami punya program 5S. 5S itu Bapak Ibu guru semua diri di depan dengan siswa. Siswa itu juga ada petugasnya dari organisasi yang kita jadwal melalui wakil kesiswaan maupun sampai Bapak Ibu guru diri di depan. Tujuannya apa? Biar mereka saling mengenal, menghindari bullying dengan saling menyapa. Kemudian ada monem, ya Bapak Ibu bisa dilihat lah itu. Lanjut ya area manajemen perubahan masih ini. Nah area manajemen budaya itu kalau sudah tersosialisasi sebelumnya Mas. Sebelum kalau sudah sosialisasi maka supaya itu istiqomah harus ada peningkatan dan pembiasaan yang disebut dengan budaya kerja. Budaya kerja apa yang jenengan terapkan sebagai indikator pembangunan JRI berhasil? Budaya kerja apa yang jenengan gunakan sebagai standar indikator keberhasilan pembangunan zona integritas di area manajemen perubahan? Nah, budaya kerja kita itu mengacu punya PAN RB. Bapak Ibu jangan lupa PAN RB dilibatkan dalam PPT panjenengan. Masih nilai PAN RB kok. Kan seneng gue, berarti PAN RB ngebuli. Berarti tangguh ini aku betul ya. Itu saya narik berakhlak. Dari berakhlak itu kemudian kita fokuskan pada budaya kerja ala kita. Kita punya sendiri, kalau secara umum berakhlak kita punya sendiri namanya cepat tadi. Cepat, tepat, transparan, amanah dan ramah. Lalu jelaskan cepat itu apa. Nah untuk mewujudkan budaya kerja supaya istiqomah perlu yang disebut dengan peran role model. Siapa? Bu Isti. Siapa? Kepala madrasah.
Kepala madrasah harus mampu menjadi figur budaya kerja yang diharapkan. Oke, maka diikuti sebagai role model. Selain itu siapa? Agen perubahan. Nah, kami punya agen perubahan 6 nih Bapak Ibu. Banyak ya, nggak apa-apa. Agen perubahan itu tidak ada batasannya. Kita masing-masing punya program sendiri. Programnya lengkap itu, dari mulai program, evaluasi, dan sebagainya lengkap. Ada agen perubahannya di sini, ada. Ada Bu Muslimah, ada Pak Pujar, Bu Rina yang survei, Pak Rina bisa bertanya nanti Bu Rina, Pak Yuli, kemudian Mas Fahri dan Bu Maris. Nggak ada, nanti kalau butuh nanti kita taruhkan Pak Pujar. Lanjut. Kemudian tata laksana itu unsurnya di SOP Bapak Ibu. SOP-nya harus benar karena nanti ada turunan SOP-nya dari Kemenang Pusat, kemudian diturunkan, kemudian ini masuk apa pendidikan, maka kodenya apa, itu sudah ada aturan regulasinya tersendiri dalam pembuatan SOP. Ini KTU nih yang besok. Nah, kemudian kita punya 79 SOP. Nah, 79 SOP itu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Apakah masih sesuai, apakah harus ada perubahan, semua dibuatkan berita acara kalau itu ada perubahan. Kalau masih sesuai ya berita acara disebutkan bahwa masih tetap dinyatakan masih layak untuk tetap digunakan tanpa ada perubahan, ada berita acara. Oke, lanjut. Kemudian ada, kan kita punya banyak tuh aplikasi ASN itu Kemenang masukkan, itu salah satu sebagai program transformasi digital di dalam pelayanan. Ada Emonef, Sika dan sebagainya. Selain itu Bapak Ibu juga harus punya mandiri jenis layanan digital yang merupakan milik Bapak Ibu semuanya, selain ya punya pemerintah. Maka kita ada jenis-jenis bentuk pelayanan digital dari mulai pembelajaran, PTSP, aduan, survei, publikasi, PPDB, kepegawaian. Itu kita memiliki salah satu aplikasi yang dibuat secara mandiri. Kemudian keterbukaan informasi publik, Bapak Ibu. Menpan RB kok tahu kita ya, TPP kok tahu kita ya, TPI kok kenal banget sama kita. Mereka hunting, cari. Sebelum mau tanya tentang kita, dia itu lihat media sosial kita. Dari website, Facebook, YouTube, IG, medsos, organisasi siswa itu semua harus punya. Itu dilihat satu persatu. Pokoknya gawe-gawean mereka. Dan yang paling ngeri Bapak Ibu, ketika ada website, ketika ada Facebook, ketika ada YouTube, itu ada yang komen, wah, dua kelompok ketar misalnya, ada yang komen, dan dari pihak admin tidak memberikan tanggapan dan respon, itu dianggap kita tidak melayani dengan Oke. Satu padahal banyak. Waduh. Oh iya, love atau love ya. Dengan kalimat, dengan jempol itu berarti sudah memberikan tanggapan dan respon kepada yang membaca, yang mengomentari. Ini nanti jumlah followernya berapa dengan cek. Nah Bapak Ibu, naik followernya sedikit, jangan bilang keterbukaan informasi publik. Kita keterbukaan informasi publik, kita punya ini followernya 20, 30. Bukan keterbukaan informasi 20 itu berarti Bapak Ibu butuh gitu nih. Maka digerakkan itu anak-anak kita hampir semuanya harus ini ya. Atas deh. 280.000, 1.000 itu Mantap. paling rendah. Maka Bapak Ibu caranya masuk kelas, wali kelas, anak-anak suruh ngetek itu, suruh ngetek. Perlu itu ya, Gitu. ya betul. Semua putra putri Bapak Ibu berapa jumlahnya? 480. Harus 400, kemudian orang tuanya 400, 800, kemudian Bapak Ibu, kemudian alumni, keluarga Bapak Ibu dan putranya 5, 6 semuanya. Pokoknya minimal 1.000. Lanjut. Ini kemudian kompetensi kepegawaian. Nah, Bapak Ibu sekarang tidak ada alasan Bapak Ibu mau meningkatkan kompetensi, nggak ada sarana, ada pintar, ada itu semua Bapak Ibu jaringan data. Kalau di situ disebutkan aktor, sekarang banyak pegawai yang mengikuti diklat, itu narasi tok ngapusi buat. Jangan ya Bapak Ibu berbasis pada narasi saja. Harus ada bukti otentik, itu yang foto-foto itu bentuk otentik. Ada grafiknya, ada data diklat dulu. Jadi setiap bulan Bapak Ibu harus punya Google Form dari tim
SDM. Tahu bulan ini siapa yang mengikuti? Iklan itu bentuk Google Form di situ. Lalu kemudian buktinya berupa sertifikat suruh upload. Nah bulan ini sekian, bulan ini sekian. Kalau ditunggu sampai nanti penilaian 1 tahun ya, sing ditakok ya apa? Ya, dan harus ada buktinya, grafik tabelnya kan kelihatan meningkat after 100%. Dan Bapak Ibu, BIMTEK itu tidak hanya yang dari luar. Bapak Ibu kan sering kan di dalam anggaran pos terus ada kan salah satunya di 8 SMP itu salah satunya adalah peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. SMP Standar Nasional Pendidikan nomor 101 di pos itu ada di poin 01. Nah itu harus ada. Bapak Ibu kan pasti juga ada itu ya Bu. Nah itu semua diikutkan kalau ke sertifikat semuanya, sehingga tidak ada satupun yang tidak pernah ikut BIMTEK sampai ke cleaning service 100%. Nah itu strateginya. Kemudian belum dilakukan monef kita lakukan di awal tahun, kemudian capaian di akhir tahun, semoga ini terlalu. Nah itu kemudian ada hasil, kan ada capaian kinerja triwulan itu kan ada nanti kan. Itu pasti ada buku istilahnya. Perkin, kemudian penandatangan perkin dan sebagainya. Lanjut. Kemudian pelanggaran disiplin pegawai. Bapak Ibu yang penting, Bapak Ibu punya apa yang disebut dengan form untuk antisipasi pelanggaran pegawai. Buat formnya. Bu ternyata nggak ada yang melakukan pelanggaran ya, nanti berita acara per tanggal ini tidak ada satupun guru pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik tanda tangan. Pernyataannya dalam bentuk berita acara. Karena di form itu semua 000. Nah kalau nggak ada gimana? Ya nggak usah diadakan, ya sudah mau. Kalau ada ya tulis di situ. Tapi yang dicantumkan tolong pelanggaran yang sifatnya ringan saja, Bapak Ibu. Meskipun ada yang berat, ya ambil saja yang ringan lah. Berat dan tidak itu kan terkandung sudut pandang masing-masing ya. Nah gitu jawabannya. Ada aja yang ringan, misalnya ada yang keterlambatan gitu, itu masih ringan. Lanjut. Kemudian akuntabilitas ini. Akuntabilitas dilihat dari nilai sakit Bapak Ibu ya, nilai sakitnya berapa, kemudian capaian kinerjanya, data persentase capaian kinerja, kemudian sakitnya dan sebagainya ditunjukkan di situ. Lanjut. Kemudian LKJ-nya. Kemudian di akuntabilitas harus ada reward dan punishment dalam rangka memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Bapak Ibu harus punya SK, itu ada SK aturan pemberian reward dan punishment dibuat. SK aturan pemberian reward dan punishment, ada indikator-indikatornya supaya tidak ada timbul subjektivitas untuk menentukan itu juara itu dapat reward atau tidak. Lalu tempel-tempelkan situ. Lanjut. Kalau kita pemberian reward itu dilakukan 1 tahun itu minimal 2 kali. Yang pertama ketika HAT Kemenang, yang kedua ketika ulang tahun Mandua Harla, yang ketiga ketika hari guru. Minimal 2 kali, paling tidak 3 kali. Kemudian pengaduan masyarakat, ini yang area penguatan pengawasan. Dibuat pun media pengaduan sebanyak-banyaknya, dari mulai kotak yang manual, mungkin barangkali ada Bapak Ibu orang tua yang tidak bisa menggunakan aplikasi, ya sudah kotak aduan bisa. Bilik aduan, misalnya ternyata tidak cukup mau tak tulis nanti bisa berlembar-lembar, saya ingin aja ketemu salah satu guru di sini, saya mau mengadu, ada bilik aduan. Kemudian media aplikasi, ada kalau kami ada aplikasi cetak, di situ ada aduan di website kami. Hotline call ditempel-tempelkan di semua. Nanti Bapak bisa bersani itu. Jika Bapak Ibu tidak menerima pelayanan yang sesuai cetar, maka silahkan adukan kepada kami di lapor Mandapu, kemudian di nomor WA semacam itu ada. Kemudian ditindaklanjuti, setiap laporan itu harus ditindaklanjuti secepatnya sesuai dengan cepat. Lanjut. Kemudian kita juga punya dalam rangka pengawasan itu namanya loker Mandapu. Jadi kalau ada barang-barang temuan, Bapak Ibu kan sering itu anak-anak sering cerobong betul. Ada buku buku paket ketinggalan atau obligasi dan itu kita tidak masukkan gudang, tapi kita masukkan di loker barang temuan. Dan kemudian yang menemukan lapor ke Satpam, kemudian ditulis di dalam buku barang temuan, kemudian dimasukkan loker, kemudian diumumkan ke WA group ke anak-anak
atau lewat audio. Kalau 3 bulan tidak ada yang ngambil, kita musnahkan. Karena kalau nggak numpuk itu nanti Bapak Ibu. Karena sabuk barang itu ya barang temuan. Maka kalau didiamkan lama-lama penuh. Nah itu lokernya seperti itu. Yang ngambil nanti juga kemudian tanda tangan. Lanjut. Kemudian untuk pengawasan internal, layanan aduan nih Bapak Ibu, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layanan aduan. Kemudian di buku piket juga ada pengawasan, hari ini yang nggak masuk siapa, gurunya itu juga ada. Kemudian ada pengawasan mingguan, tim manajemen, kita kumpulkan setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin tim manajemen itu tidak ada jam sampai jam zuhur karena kita selalu melakukan evaluasi. Kemudian wali kelas juga bagian dari pengawasan internal. Setiap Bapak Ibu wali kelas harus presentasi menyampaikan bagaimana perkembangan anak-anaknya. Karena sebenarnya anak-anak yang depresi, anak-anak yang punya kelainan jiwa, kejiwaan, ada sakit secara mental itu terdeteksi kalau Bapak Ibu wali kelasnya peka. Maka kita adakan pertemuan. Kemudian rapat dinas juga bulanan. Kemudian pengawasan ini kita identifikasi mitigasi risiko. Bapak Ibu di madrasah Bapak Ibu apa sih yang bisa memberi peluang terjadinya risiko pungli, gratifikasi dan sebagainya, itu apa? Nah kalau kami ada 5, PPDB terutama, itu mitigasi risiko yang paling rawan karena jumlah yang daftar di Madua Kulon Progo ini lebih banyak daripada kuota yang kami berikan. Dan itu banyak nanti misalnya telepon dari pejabat, pemerintah daerah dan sebagainya. Itu mitigasi risiko pertama buat kami. Kemudian sulitnya sarana informasi karena anak-anak kita juga banyak yang tinggal di pegunungan, di mana berbukit-bukit sehingga ketika beli HP tidak memilih sinyalnya. Jadi juga seringkali dadaan harus tidak hanya anak ya, Bapak Ibu guru juga ada itu. Kita tutup pohon durian. Kemudian kurangnya ruang gerak, Bapak Ibu kita hanya punya lahan di depan itu untuk upacara, tapi kita tidak punya lahan untuk olahraga. Itu juga mitigasi risiko untuk kami, kecuali yang aula bawah ketika tidak ada acara. Kemudian asesmen yang tidak punya HP, kita kan sekarang mandatory harus menggunakan JMD. Tapi anak kita yang anak pondok nggak punya HP, ini juga menjadi mitigasi buat kami. Kemudian benturan kepentingan karena beberapa putra putri Bapak Ibu guru ada yang sekolahkan di sini. Itu benturan kepentingan karena pasti timbul subjektivitas. Kalau kemudian gurunya mulang anak EDW atau bersiné mulang anak dan sebagainya, maka ada pengendalian preventif. Nah itu nggak punya lapangan olahraga jangan khawatir, kita punya stadion cangkring. Mumpung nanti semaput bisa. Jadi kita aman. Kemudian ini before after untuk kualitas pelayanan publik. Ini pelayanan lama kemudian tidak ada, dan itu yang pelayanan publik. Layanan baca buku offline di perpustakaan dan sebagainya. Lanjut. Nah kemudian untuk afternya, setelahnya kita lakukan inovasi semacam ini. Pelayanan di Madua Kulon Progo jenis layanannya seperti itu, satu pintu, kemudian kita gunakan rapor digital, aplikasi aduan dan sebagainya. Jangan lupa semuanya gratis. Kita punya juga Sicuta. Hasil survei tadi saya sampaikan, jangan pernah lupa triwulan Januari ini yang tahunan. Kita hasilnya mendekati 3,93 dan dengan hasil sangat memuaskan. Itu harus dilakukan secara periodik. Kalau tidak Bapak Ibu langsung gugur. Nah ini inovasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu besok kalau di penilaian Menpan RB ataupun TTI yang dioyak itu ini inovasi. Kita kurang lebih punya 13 inovasi Bapak Ibu. Yang mereka kejar itu adalah bukan banyak-banyaknya inovasi. Mau inovasi ini 5, Madua Kota Malang itu inovasinya kalau tidak salah hanya 5 ataupun tadi 13. Itu enggak masalah. Tetapi yang dikejar bagaimana inovasi itu bisa berbasis pada peningkatan outcome yang terukur. Inovasinya oke, tapi tidak bisa bagaimana? Apakah inovasi itu, kan konsep inovasi itu adalah supaya mewujudkan pelayanan prima yang efektif, efisien, berdaya guna dan manfaat. Jangan gagah-gagahan. Saya
pernah ini diminta presentasi tentang inovasi pelayanan publik melalui Zoom kepada seluruh peserta yang ikut WBK sebelum saya mandua protokol WBK. Mas Dian yang meminta kami dari Inspektorat Jenderal, karena mereka melihat kami unik, di mana pada saat itu awal-awal dulu ya pun pada 2022 berlomba-lomba inovasi itu berbasis digital semua, keren-kerenan, gawe aplikasi dan sebagainya. Tapi tidak dilihat dari aspek 4 tadi, efektif, efisien, kemanfaat dan berdaya. Nggak masuk. Ternyata aplikasinya justru menyulitkan, riweh, ribut, angel, dan harus mengeluarkan biaya. Karena aplikasinya harus online, harus ada kuota, kemudian yang di gunung. Sementara saat itu berlomba-lomba yang namanya inovasi, pemahamannya adalah inovasi itu adalah sebuah pembaharuan, program baru yang orang lain tidak punya dan yang berbasis IT. Tahun 2022 begitu. Hanya dua yang memaparkan inovasinya sederhana tapi bisa menjelaskan hasilnya. Maka kemudian disuruh presentasi. Nah, kami punya 3. Bapak Ibu pasti punya. Bagaimana Bu membuat sebuah inovasi yang bisa diukur kemanfaatannya, efektivitas, efisien dan daya gunanya berbasis masalah. Bapak Ibu analisis tim jadinya Bu, istri ini harus meningkatkan kewaspadaan dalam rangka peningkatan analisis. Bapak Ibu nggak pernah bisa dalam pikiran Bapak Ibu hanya MTS2 dipikir apa ya MTS2 itu kurangnya apa, dianalisis. Oh iya, MTS2 itu anaknya begini, outputnya begini, orang tuanya begini. Dari analisis permasalahan yang panjenengan temukan, ini hanya bisa ditemukan permasalahan ini oleh tim YATI yang memiliki integritas dan loyalitas kepada madrasah. Nah enggak ngapain kita buat apa mumet marahi brodol, marahi brek, marahi pikun, marahi tangguan, mikir ke madrasah. Maka tim YATI harusnya punya kepekaan, loyalitas dan juga kepedulian yang tinggi terhadap madrasah supaya mampu menganalisis, mengidentifikasi permasalahan yang muncul di madrasah. Di sini hanya MTS2 dalam ketika Bapak Ibu lenggah MTS2 itu kurangnya apa ya, begitu seterusnya. Nah, aku mikir liane pripun ya tetap ada, mikir garwane boleh. Tapi tetap terselit tentang. Nah, dari pemikiran itu lalu timbul analisis. Oh, berarti MTS2 itu kurangnya yang perlu diperbaiki, yang menimbulkan masalah tentang ini. Dari ini itu dari hasil identifikasi dan analisis Bapak Ibu, lalu timbul pemikiran, piye caranya mengatasi solusi ini. Nah, solusi ini muncullah inovasi. Stepnya begitu. Jangan ujuk-ujuk, Bu, saya punya inovasi. Bagus ini, Bu. Pokoknya ndepes liyane harus ini. Pokoknya apa ini? Tapi ketika diterapkan di tempat panjenengan, itu bukan masalah, yo outputnya, hasilnya, yo nggak maksimal. Mau itu bukan masalah kok. Paham ya Bapak Ibu? Itu juga yang saya sampaikan di Mansatu Bantul dengan Bu Binti. Ketika beliau bingung mencari inovasi, saya bilang sana pabrik di dalam proses pembelajaran keterampilan. Seandainya nanti sudah lulus dan mau bekerja di pabrik, dia sudah terbiasa dan sudah dibekali ketika di Mandua Kulon namanya Mandemoteva. Ini yang kemudian kemarin masuk top 45 Menpan RI. Kemudian Mandemoteva ini mengalami inovasi lagi, yaitu dengan sebutan Mandemoteva Jama, di mana di dalam pembelajaran itu selain menghadirkan suasana pabrik, juga pembelajaran berbasis manajemen halal. Dari mulai alatnya, prosesnya, program. Kemudian tidak hanya untuk Mandua, tapi kemudian kita berpikir Kulon Progo ini indeks kemiskinannya itu nomor 2 paling bawah setelah Gunung Kidul. Maka mayoritas orang tua itu nyekolahke anaknya
ke madrasah bukan untuk studi lanjut, tapi biar caranya dia setelah lulus bisa bekerja bantu orang tua. Maka PR-nya Mandua adalah bagaimana ikut berperan meningkatkan, mengentas kemiskinan. Maka kita punya program Tarling, namanya keterampilan keliling. Anak-anak kita yang punya kompetensi diterjunkan melatih neng Karang Taruna, bahkan koyok KKM 3 hari Syiar Mandaku, melatih masyarakat di situ Karang Tarunanya, ngundang ibu-ibu ke sini diajari membuat roti kering, sampai kemudian marketing, bahkan jualan, sampai sekarang masih berhubungan dan malah sekarang jualan sukses. Kita minta statement. Itu masa pandemi dulu. Banyak yang di PHK, banyak yang kolek, ekonominya kita undang ibu-ibu dari mulai Sami Galuh dan sebagainya, kita latih bikin roti kering, kemudian diajari ngepak, diajari